Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Irfan Didi Wibowo dengan NIM B1019044 akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang keterkaitan artikel Effect of Brand Personality on Brand Trust and Brand Effect dan a Brand Preference and Repurchase Intention Model, The Role of Customer Experience. Jadi kedua artikel tersebut kita bandingkan. Pembukaan. Yang pertama, jurnal 1. Suatu merek dikaitkan dengan ciri-ciri kepribadian manusia karena konsumen mengalami kesulitan mengartikulasikan merek, dan manajemen citra telah menjadi bagian penting dari program pemasaran perusahaan. Efek dari pengalaman adalah penciptaan merek dengan kepribadian sendiri. Koneksi tersebut memainkan peran penting dalam menciptakan ekuitas merek dalam memelihara hubungan konsumen merek jangka panjang. Dan yang jurnal kedua, perusahaan yang bersaing di pasar tersebut menghadapi kesulitan karena kelangsungan hidup. Mereka membutuhkan pembangunan keunggulan kompetitif dengan memberikan pengalaman, model pemrosesan informasi lainnya, menekankan baik unit kendali pusat maupun kemampuan mental konsumen. Konsep pengalaman konsumen untuk mengatasi keterbatasan teori perilaku konsumen tradisional. Pandangan ini menyoroti pentingnya variabel yang diabaikan seperti menganggap konsumen sebagai makhluk emosional secara pemikir. Yang kedua, tentang metode. Kedua artikel ini menggunakan metode yang sama, yaitu metode kuantitatif dengan analisis data, metode SEM. Result jurnal 1. Asumsi statistik fundamental dan analisis faktor yang menguji hubungan yang ada antara variabel memuaskan karena ukuran kecukupan pengambilan sampel. Tes menilai dua konstruk yang diestimasi dengan membatasi parameter korelasi yang diestimasi dan kemudian melakukan uji beda C kuadrat pada nilai yang diperoleh untuk model terkendala dan tidak terkendala. Dimensi ketulusan menunjukkan efek yang lebih kuat pada kepercayaan merek daripada pengaruh merek, sehingga mendukung H1. Dimensi kompetensi mempengaruhi merek lebih kuat daripada kepercayaan merek untuk kategori parfum dan pakaian jadi. Singkatnya, analisis data gabungan sedikit mendukung H2. Menunjukkan bahwa kategori produk jam tangan memberikan pengaruh experience yang lebih kuat secara signifikan dan excitement pada pengaruh merek daripada kepercayaan merek. H4 juga mendukung karena model menunjukkan bahwa dimensi kecanggihan mempengaruhi merek. Model tidak mendukung H5. Teori kategori produk juga menunjukkan bahwa dimensi kelakuan memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap kepercayaan merek daripada pengaruh merek. Hipotesis jurnal 1. Hipotesis 1. Tingkat ketulusan merek yang dirasakan memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap kepercayaan merek daripada pengaruh merek. Hipotesis 2. Tingkat kemampuan yang dirasakan akan memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap kepercayaan merek daripada pengaruh merek. Hipotesis 3. Tingkat kegembiraan merek yang dirasakan akan memiliki pengaruh yang lebih kuat daripada pengaruh merek daripada kepercayaan merek. Hipotesis 4. Tingkat kecanggihan merek yang dirasakan akan memiliki pengaruh yang lebih kuat daripada pengaruh efek daripada kepercayaan merek. Dan yang terakhir, hipotesis 5, yaitu tingkat kekasaran merek yang dirasakan akan memiliki pengaruh yang lebih kuat daripada pengaruh merek daripada kepercayaan merek. Result jurnal 2. Hasilnya mengungkapkan bahwa parsial dari H1 mengkonfirmasi dampak positif yang signifikan dari pengalaman merek pada preferensi merek, tetapi tidak pada niat pembelian kembali. Hasilnya memberikan bukti bahwa pengalaman merek menghasilkan evaluasi dan penilaian terhadap merek itu adalah sumber preferensi. Hasilnya menghasilkan dukungan yang kuat untuk dapat atribut umum suatu merek dan manfaat fungsional merek. Oleh karena itu, hasil yang menunjukkan dukungan parsial dari hipotesis 2. Data tidak mendukung pengaruh positif perspeksi harga terhadap pengalaman merek H3A. Harga secara signifikan dan positif mempengaruhi preferensi merek konsumen, mendukung H3B dan menunjukkan konsistensi. Kepribadian merek memiliki dampak yang signifikan pada pengalaman merek H5A, tetapi dampak yang tidak signifikan baik pada preferensi merek H5B atau pada niat pembelian kembali H5C. Untuk memiliki dampak yang signifikan pada pengalaman emosional, selain itu, hasil mengkonfirmasi dampak signifikan dari kesulitan
daripada preferensi merek dan niat pembelian kembali. Dengan demikian mendukung H6. Jurnal 2 hipotesis. Hipotesis jurnal 2. Hipotesis 1, pengalaman merek akan memiliki efek positif langsung pada preferensi merek H1A dan niat membeli kembali H1B. Persepsi atribut akan berpengaruh positif terhadap pengalaman merek atau H2A dan preferensi merek H2B. Persepsi harga akan berpengaruh positif terhadap pengalaman merek H3A dan preferensi merek H3B. Hipotesis 4, persepsi penampilan akan berpengaruh positif terhadap pengalaman merek H4A dan preferensi merek H4B. Kepribadian merek akan berpengaruh positif terhadap pengalaman merek H5A, preferensi merek H5B, dan niat membeli kembali atau H5C. Hipotesis 6, kesesuaian diri akan berpengaruh positif terhadap preferensi merek H6A dan niat beli ulang H6B. Preferensi merek akan memiliki efek positif langsung pada niat pembelian kembali merek. Diskusi tentang jurnal 1. Merek yang dianggap memiliki karakteristik kepribadian merek yaitu mempengaruhi tingkat kepercayaan merek terhadap pengaruh merek. Tingkat kekerasan yang dirasakan dari suatu merek secara signifikan berpengaruh pada kepercayaan merek. Tetapi tidak pada pengaruh merek menunjukkan bahwa karakteristik kepribadian merek yang kasar. Dari perspektif teoritis, hasil memperluas teori mengenai peran penentu kepribadian merek dengan menunjukkan bahwa beberapa aspek kepribadian merek mempengaruhi persepsi konsumen tentang aspek fungsional kognitif atau merek. Dari perspektif manajerial, hasil penelitian saat ini memberikan bukti bahwa ciri-ciri kepribadian merek yang dapat diciptakan dan dipasarkan oleh pengiklanan dan komunikator pemasaran dapat digunakan sebagai pendorong utama dalam meningkatkan persuasif dan meningkatkan kepercayaan dan pengaruh merek. Diskusi tentang jurnal 2. Item pengalaman merek dimuat ke dalam 4 faktor yang menggambarkan pengalaman sensorik, emosional, intelektual, dan perilaku. 3 faktor lainnya menggambarkan kehati-hatian, kestabilitas emosional, dan keterbukaan dalam mengalami tipe kepribadian. Konstruksi multidimensi ini disajikan dalam model tingkat agregat. Dimensi ini akan merefleksikan sebagai item pengukuran dari setiap konstruk. Adanya dukungan setiap signifikansi hubungan antara disposisi konsumen untuk menyukai merek tertentu dan kesediaannya untuk membeli merek tersebut. Hasil ini memperluas peran preferensi dari memotivasi niat konsumen hingga pengulangan tindakan. Dengan demikian, preferensi merek berdiri sebagai evaluasi pengalaman konsumen. Dengan merek yang menafsirkan keinginannya untuk mengulangi pengalaman membeli merek tersebut. Kedua, berdasarkan hasil, indikasi preferensi dapat dianggap sebagai hubungan antara pemrosesan informasi dan tanggapan psikologis dan pengalaman di satu sisi dan kemauan konsumen di sisi lain. Ketiga, dampak positif dari preferensi pada tingkatan masa depan mungkin merupakan indikasi niat konsumen untuk preferensi konsisten. Keterkaitan dengan kedua jurnal tersebut, kedua jurnal membahas tentang pengaruh kepribadian merek terhadap kepercayaan pengaruh merek. Tentang sudut pandang. Kedua jurnal tersebut memiliki sudut pandang yang sama, yaitu mengambil dari pengalaman konsumen. Dari sisi dimensi, kedua jurnal tersebut memiliki kesamaan dimensi yang mengaplikasikan karakteristik manusia dalam sebuah merek. Dan hasil penelitian, kedua jurnal memiliki kesimpulan yang sama, bahwa kepribadian merek dapat mempengaruhi kepercayaan dan kepribadian merek dalam membangun hubungan konsumen merek direkomendasikan. Setelah melakukan jurnal tersebut dan membandingkan keterkaitan jurnal tersebut, saya memiliki ide penelitian yaitu pengaruh pengalaman konsumen dalam mengembangkan merek dalam suatu brand. Jadi sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.